dari dulu itu DJ selalu dikaitkan dengan dunia malam, narkotika, Oke. terus alkohol, Oke. intinya yang negatif-negatif ya, Iya. wanita, terus ya seks bebas, tahu apalah itu ya pasti kaitan ke situ sih dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Dari zaman dulu kayak gitu. Cuman salahnya itu nggak semua DJ kayak gitu masalahnya. DJ-nya sendiri. DJ-nya sendiri. Oke. Nah, seperti itu. Kalau kulturnya klub emang seperti itu. Dunia malam memang seperti itu. Tapi untuk individu atau komunitasnya DJ itu nggak semuanya seperti itu. Jadikan harimu penuh makna. Halo, kembali lagi di Look Story episode ke-5. Kali ini saya ditemani seorang DJ. Nah, halo Mas Adam. Apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Makin seger ya badannya. Ya dari kemarin udah apa ya, makan tidur. Makan tidur. Ya di rumah terus kan. Berarti nggak banyak beban pikiran ya selama pandemi ini ya? Ya banyak sih sebenarnya. Banyak? Nggak mau di rumah ya. Oke. Makan, sering makan jatuhnya kan. Jadi akses untuk makan itu lebih banyak. Oke. Mas Adam, udah berapa lama kita nggak ketemu ini Mas? Berapa ya? Sebulan, Dua bulan mungkin ya, 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Iya, banyak perubahan ini. Ya, main gemuk kan? Jadwal manggung gimana ini? Jadwal manggung alhamdulillah berhenti. Berhenti. Nah ini termasuk ke backgroundnya Mas Adam ya. Mas Adam boleh diceritain nih sedikit. Mas Adam ini siapa sih? Ya, jadi saya Sadam, apa ya? Seorang DJ dan juga musik produser. Oke. Asal dari Jogja Iya. dan apa ya? Umur 30 tahun, single. Nah, Umur 30 tahun dan single ya, sekalian promo ya. promo sekalian. Oke Mas Adam, wah ngomongin soal DJ oke. Selama pandemi ini memang banyak banget ya aktivitas yang dihentikan, utamanya untuk aktivitas publik ya yang banyak mengumpulkan orang. Ya. Nah ngomongin DJ ini menarik ini. Sebenarnya kapan sih akar dari musik elektronik ini Mas? Saya pengen tahu nih. Dan ada nggak nih nilai-nilai budayanya? Sebenarnya apa ya? Kalau dari sejarahnya sih musik elektronik itu udah dari tahun mungkin sekitar 1960 ya. 1960. 60 itu Oke. mungkin udah ada musik elektronik yang bisa dibilang kayak analog atau synthesizer itu juga udah mulai dikembangkan kayak gitu. Nah, Oke. terus setiap beberapa tahun kemudian mulai berkembang lagi, mulai banyak alat yang diproduksi, mulai banyak ditemukan alat baru, synthesizer baru, terus alat musik baru. Itu mulai berkembang juga. Jadi 1970, 80, 90 itu udah mulai banyak perkembangannya lah pesat lah, berkembang pesat kayak gitu. Itu dari sejarahnya secara global ya. Ya secara global. Kalau dari nilai-nilai budayanya ada nggak nih? Kenapa bisa? Kalau nilai budaya apa ya? Kalau aku bisa bilang sih ada sih, pasti ada ya. Pasti ada ya, karena kan itu udah kayak menganut kayak ada yang paham juga, maksudnya paham nilai-nilai tentang kulturnya ini, musik ini tuh kayak gimana sih, musik ini kayak apa sih, itu udah ada, nilai budaya pasti ada, dan tiap-tiap genre EDM pun pasti ada lah. Oh ada juga genre EDM ya? Ada. Itu seperti apa Mas Adam? Kalau genre EDM sendiri sih banyak banget kayak dari house music itu sub-genrenya juga banyak banget. Sub-genrenya masih Banyak banget. Jadi EDM itu sebenarnya parent apa ya? Ayah genre istilahnya, genre utamanya. Namanya lah. Ibunya siapa itu? Ibunya nggak tahu ya. Gitu. Terus akar di bawahnya tuh banyak banget. Dan itu ya tiap negara pun punya nilai-nilai tersendiri untuk unsur budayanya sendiri. Kayak ada yang mengusung alat, istilahnya kayak alat-alat musik tradisionalnya tiap diangkatnya ya. Diangkat lagi ke EDM, itu banyak banget. Nah kalau Mas Sadam sendiri genrenya nih apa nih? Saya genrenya apa ya? Apa itu? Masuk kemana nih aliran di EDM ya? Aku sih lebih lebar sih, lebih luas sih, nggak ke satu genre sih, karena kan aku musik produser juga, makanya lebih harus
nggak menutup satu genre doang. Jadi banyak genre aku harus tahu gitu lah. Jadi genreku sebenarnya nggak ada. Oh, oke. Untuk umum ya. Untuk umum. Karena komersil ya. Komersil lah. Nah, Mas Adam, menurut Mas Adam apa nih persepsi apa yang salah di masyarakat umum mengenai seorang DJ? Nah ini. Ini asik nih biasanya nih. Kalau persepsi itu dari dulu itu DJ selalu dikaitkan dengan dunia malam, narkotika, terus alkohol, intinya negatif-negatif ya, wanita, terus ya seks bebas, tahu apalah itu ya pasti kaitan ke situ sih dari zaman dulu. Dari zaman dulu kayak gitu. Cuman salahnya itu nggak semua DJ kayak gitu masalahnya. DJ-nya sendiri. Seperti itu. Kalau kulturnya klub emang seperti itu. Dunia malam memang seperti itu. Tapi untuk individu atau komunitasnya DJ itu nggak semuanya seperti itu. Ataupun penikmat musiknya ya. Itu nggak semuanya seperti itu. Karena ada juga yang menikmati musik elektronik tanpa harus minum alkohol tuh ada. Ada seperti itu. Tanpa harus memakai narkoba itu ada. Tapi falas ya? Apa ya? Falas enggak? enggak lah. Enggak ya? Enggak. Nanti enggak menjual seperti itu, Mas? Enggak, itu cuman pemikiran orang aja itu. Relasinya nanti jadi berkurang nih, susah untuk bergaul dengan promotor-promotor. Bisa dibilang ada seperti itu, tapi nggak banyak. Oke. Nggak banyak. Kayak istilahnya kayak melacurkan diri istilahnya. Melacur dalam tanda kutip ya. Oke. Itu memang ada seperti itu. Nah, Mas. Ini terkadang kan DJ itu menurut asumsi pribadi ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang DJ nih. Aku pengen tahu lebih dalam tentang DJ. Terkadang gini, DJ itu menganggap diri mereka musisi atau hanya sebagai penghibur. Kita tarik di sana dulu. DJ itu sebagai musisi atau sebagai penghibur? Sebenarnya dua-duanya iya sih. Dua-duanya iya. Dua-duanya iya. DJ itu kan istilahnya kita mengentertain orang. Musisi pun juga mengentertain orang kan ya. Istilahnya kayak ya gimana kita berkarya, bikin musik, terus kita mau perform juga itu kan kita nggak mungkin perform untuk ya cuman iseng-iseng itu nggak mungkin kan ya. Kita juga pasti kepikiran untuk aku pengen nyenengin orang. Itu udah pasti. Nggak mungkin kalau kita perform terserah kita terus orang itu nggak terentertain kan juga ngapain perform gitu, ngapain jadi DJ gitu. Nah itu menurutku sih ya kayak gitu. Nah tadi kan ngomong berkarya, tapi gini, ketika aku mendengarkan musik EDM ya atau melihat penampil nih, seorang DJ tampil, kadang mereka hanya sebagai penghibur, tinggal ngeplay nih, seperti gampangnya membuka MP3 di HP, tinggal ngeplay. Kemudian mereka tinggal asik nih, so asik joget-joget. Nah itu kan. Menurut Mas Adam apa nih tanggapan ketika ada asumsi secara pribadi? Aku pengen nanya ini. Jadi apa ya? Kalau sebenarnya gimana ya jelasinnya? DJ MP3 sebenarnya gini sih. Konsep DJ itu sebenarnya dari dulu sejarahnya DJ itu dari radio ya. Mereka memutarkan satu lagu ke lagu berikutnya. Mixing gitu kan, mixing sebenarnya kan. Itu kan sejarahnya seperti itu. Nah, dari zaman dulu pun sudah istilahnya kayak ini cuma ngeplay MP3, tapi kan dalam dulu belum ada MP3, tapi kan piringan hitam. Nah, itu kan sama aja zaman sekarang. DJ MP3 juga seperti itu. Cuman perbedaannya zaman sekarang itu yang membedakan itu skillnya nanti. Skill. Kalau DJ MP3 sih menurutku sih semuanya pasti MP3. Cuma perbedaannya skillnya aja. Jadi skillnya kayak istilahnya transisi dari satu lagu ke lagu berikutnya, terus flow lagu itu dia cara memadukannya seperti apa, apakah cocok, apakah enak, kayak gitu. Kalau kadang-kadang kan DJ kan dari satu lagu nih, misalnya lagunya dari lagunya A yang lumayan beatnya kenceng, judul gitu. Habis itu transisi lagu keduanya dia ke lagu yang mellow banget nih. Kan agak-agak down tuh, nggak enak tuh. Nah itu kadang-kadang skill yang seperti itu simpelnya aja kadang-kadang DJ MP3 itu nggak ada. Jadi DJ MP3 itu jadi kayak cuman ya random aja. Ya operator aja ya. Operator aja. Sebenarnya basicnya sih cuman semuanya DJ MP3, cuman yang membedakan skillnya itu. Yang membedakan sih. Nah, ngomongin skill apa yang harus dimiliki sebenarnya
Masih pentingkah kalau ketika semua sudah tersinkronisasi nih, tinggal play, orang-orang bisa menikmatin lagu tersebut. Skill seperti apa yang bisa atau dimiliki oleh seorang DJ ketika dia manggung ya utamanya? Jadi kalau DJ itu paling basicnya itu basic mixing namanya. Mixing. Jadi itu harus bisa dimiliki skill basicnya itu semua DJ harus bisa. Itu kalau kamu belajar di sekolah DJ manapun pasti pertama kali diajarinnya tuh basic mixing sama beat. Beat. Oke. Itu kayak duk kamu ngejarnya harus sama beat matchingnya, disamain beatnya. Itu basicnya sih seperti itu. Kayak gitu. Itu skill basic yang harus dipunyai sih semua DJ. Semua DJ ya. Basic dasar itu ya. Basic dasarnya harus punya. Nah, ketika ngomongin basic dasar, kemudian kita untuk komersil nih. Kalau ngomongin komersil kan terkadang penonton tidak ingin tahu nih masalah-masalah yang dihadapin oleh DJ-nya ya. Kayak wah yang penting mixing atau enggak. Apalagi kita udah masuk DJ yang masuk klub nih. Yang penting musiknya kita tahu kapan untuk dropnya sehingga wah ini dapat nih. Nah itu kan juga nggak butuh tuh sampai yang mixing aneh-aneh. Nanggapin itu gimana? Sebenarnya butuh sih harusnya sih. Tetap butuh ya. Butuh. Jadi kayak kalau udah masuk klub itu flow lagu mixingnya terus ketika kita main lagu nih satu lagu kita harus tahu lagu berikutnya seperti apa. Misalnya kita baca crowd. Ada istilahnya kita juga skillnya itu baca crowd. Baca crowd kita harus pintar. Ketika crowdnya itu sudah enak, ya mau dihajar terus dengan lagu yang kencang pun silahkan gitu loh. Tapi ketika crowdnya itu sudah lelah, istilahnya udah capek, ya kasih nafas dulu lah kayak istilahnya kayak diturunin dulu temponya. Oh, tetap gitu. Dimainkan alurnya. Dimainkan alurnya. Kalau di klub sih biasanya kayak gitu. Oke. Itu kalau sebagai DJ. Kalau musisi nanti yang DJ musisi pun juga ada, maksudnya yang live performance yang menggunakan alat musik itu juga ada. Nah itu gimana itu Mas? Bisa dijelasin lebih detail nggak tentang DJ sebagai musisi nih? Ya kalau tadi kan DJ sebagai MP3 ya, maksudnya DJ MP3 yang cuma play doang ya. Nah ini kalau yang live dengan instrumen itu juga ada kayak misalnya satu contoh aku lupa nama musisinya, itu dia benar-benar live itu alat di depan itu dia rekam live. Jadi kayak loop, sample loop gitulah. Dia main bass, terus bikin kicknya, beatnya dibikin live secara langsung, terus main gitarnya langsung live. Itu mending kalau cuman 3 menit 5 menit. Tapi ini 1 jam full live setnya itu dia rekam instrumen secara live langsung. Itu DJ yang sebagai live performance itu juga ada. Terus ada juga Alfie Rev kalau di Jogja. Yang di Jogja itu juga DJ performance juga. Maksudnya dia juga nggak cuma play MP3 itu, tapi juga ngasih performance yang ya live secara langsung gitu loh. Istilahnya bukan MP3 yang sudah jadi, tapi dia meng-create di atas panggung gitu. Tuh, nah, kalau untuk secara karir bagus yang mana nih Mas? Secara karir jelas yang live performance ya, karena itu ada nilai lebihnya. Ada nilai lebihnya dari dia berarti bisa main instrumen, dia berarti mengerti tentang musik gitu. Itu lebih menjual lah istilahnya. Lebih menjual. Luas juga ya Mas ya. Iya, itu baru sampai situ tuh. Ada lagi nih? Ya, ada lagi. Ada sih, banyak sih. Bukan banyak sih, ada satu lagi sih ya mirip-mirip live performance sih. Apa itu? Jatuhnya kayak apa ya, beatbox juga sih jatuhnya. Kayak beatbox? Beatboxing gitu lah, itu kan juga EDM juga, maksudnya live performance juga kan. Maksudnya juga kan, kan juga dihasilkan oleh instrumen elektronik, walaupun dari mulut kita. Tapi kan dia memproses melalui elektronik, alat elektronik synthesizer lah, beat looping lah. Oke, menarik. Oh iya, Alfie Rev itu juga kayaknya pernah masuk ini ya. Waktu ke bandara itu sering diputarkan lagunya Alfie Rev ya. Nah, bisa sampai seperti itu juga ya karirnya. Lebih menjual kan. Lebih karena menjual dia ya. juga ketika membuat suatu karya, dia bisa live performance, bikin karyanya divideokan kayak gitu kan. Tapi kalau DJ yang cuma MP3 doang ya, dia mau menjual karyanya seperti apa kan susah. Tapi makanya aku bilang yang DJ sebagai musisi itu lebih menjual, karirnya lebih menjamin lah. Karirnya lebih menjamin.
Wah, ngomongin karir. Hmm. Kalau ngomongin karir, yang saya lihat nih popularitas ya, karena berhubungan dengan dunia malam, Mas Adam. Hmm. Yang penontonnya itu rata-rata laki-laki semua. Oke. Nah, ketika penontonnya laki-laki, otomatis yang DJ perempuan popularitasnya lebih cepat nih naiknya. Mengapa itu bisa terjadi, Mas Adam? Jangan gelisah, Mas. Jadi ini apa ya? Dari beberapa tahun belakangan ini kan banyak juga fenomena yang DJ cewek tuh. Kita bilangnya DJ cewek, istilahnya kayak beberapa DJ cowok tuh kalah saing sama DJ cewek. Karena dari segi visual ya memang lebih menjual kan. Di mana-mana cewek itu, wanita itu selalu ada karismanya lebih, dan pasti fansnya lebih banyak yang kayak cowok-cowok lebih bisa mengutarakan secara langsung gitu, kekagumannya gitu Oke. kan. Kayak aku lihat DJ Soda pun kalau fansnya banyak tuh karena ya dia cantik gitu. Nah, dari visualnya aja udah enak, nah itu lebih menjual. Nah otomatis DJ cowok kan kalah saing kalau dari Secara visual. Oke. dari visual ya, dari visual. Karena kalau di mana-mana kalau DJ itu nggak ganteng pun, istilahnya kayak sesama cowok aja. Kalau ganteng sama jelek kan pasti lebih enakan yang ganteng kan dilihatnya kan, tanpa harus melihat skill lo ya, iya kan, kayak melihat yang cowok kan, wah ganteng banget nih, Wah, kejam ya, Mas ya. kan gitu lebih menjual kan. Makanya kan ya memang bisa dibilang DJ cewek apalagi yang seksi, tampil seksi itu pasti bisa menjual lebih lah. Gairah laki-laki makin terpenuhin ya. Apalagi yang tampilnya sampai pakai yang baju-baju mini-mini gitu, itu lebih rame sih. Lebih rame sih. Itu tanpa harus melihat skill gitu sih. Karena kadang-kadang venue itu melihat gini, kalau venue kamu pengen DJ yang mainnya bagus, apa yang bisa datengin masa banyak? Nah, itu dia. Gitu kan. Pertanyaannya itu, kalau venue kan, mau kamu ngejar omsetmu tutup, bisa dapat omset banyak, apa cuman ya ngundang-undang DJ biasa yang nggak punya banyak masa tapi skillnya bagus kan gitu. Iya. Nah, itu di klub tuh banyak kayak gitu masalahnya. Itu jadi bahan pertimbangan juga ya untuk ngundang DJ cewek atau DJ cowok yang punya visual lebih itu gitu. Berarti agak sedikit ada perbedaan ya antara untuk komersil dengan untuk berkarya sesungguhnya ya. Ada perbedaannya ada. Nah, nyatukan itu untuk biar nyatukan dua hal itu, antara itu kan ada sisi idealis, berarti kan sebagai musisi terkadang ada sisi idealis, sedangkan komersil ya udah nih ada yang dikorbankan saja. Kalau sisi idealis ya nggak bisa sih kalau di dunia malam tuh susah untuk main idealis tuh susah. Jadi kalau kamu mau maju ya kamu harus ngikutin pasar istilahnya gitu. Tetap up to date ya. Tetap up to date. Kamu misalnya musik kayak beberapa tahun kemarin ini kan tadi kan bahas yang DJ cowok cewek nih. Sekarang kita bahas lagu aja nih. Jadi beberapa tahun kemarin kan ada kayak istilahnya beberapa klub itu tidak boleh memainkan lagu dangdut. Istilahnya lagu bukan dangdut juga sih. Gampangnya lagu berbahasa Indonesia. Itu beberapa klub nggak boleh sama sekali. Mau lagu dari siapapun nggak boleh. Nah, perkembangan zaman ini kan mulai bergeser nih, mulai up to date nih. Kayak era-eranya sekarang kan lagu-lagu Indonesia mulai naik. Mau nggak mau kan klub itu harus DJ dan klub itu harus update lagu-lagu Indonesia juga. Waktu itu kan Reza Artamevia tuh yang izinkan aku kan sempat viral tuh. Itu kan mulai lagi di klub itu diperbolehkan memainkan lagu Indonesia yang sebelumnya dilarang. Sempat ada peraturan seperti itu. Sempat ada peraturan. Dari dulu emang kayak gitu. Nggak boleh sama sekali, lagu Indonesia nggak boleh. Terus yang dangdut gimana, Mas? Dangdut itu dulu sempat nggak boleh. Terus ada beberapa klub yang mulai, ya tahu sendiri lah yang klub mana yang mulai ada dangdutnya kan, tahu kan. Kalau dulu kan nggak ada tuh. Nggak ada, iya. Nggak ada kan, di Jogja nggak ada kan klub yang bisa ada artis dangdutnya. Kayak sekarang kan ada. Nah kayak gitu. Kan mulai perkembangan zamannya mulai ngikutin pasar kan. Kalau kamu mau laku ya ngikutin pasar, ngikutin masa konsumenmu maunya apa gitu. Iya. Gitu. Mau nggak mau ya DJ ya update lagu gitu. Update lagu Indonesia ya dia download. Gitu.
Ah Mas, karena dunia malam nih, faktor kesehatan itu kan berbahaya itu Mas. Bagaimana menjaganya nih? Ketika banyak aktivitas di dunia malam, DJ itu keluarnya dari jam berapa rata-rata? Jam 9 malam ya? Jam 9 malam itu udah rata-rata udah mulai sih. Kalau yang event-event tetap malam ya? Event apa nih? Kayak event konser atau apa iya. gitu? Tetap mulainya malam sih. Tetap Setelah malam itu ya? udah mulai. Tapi kalau di luar negeri dari sore itu udah mulai juga. Dari sore sudah mulai. Udah mulai. Tapi kalau di kita ini di Kita Indonesia ini Indonesia ya malam lah, jam 9 itulah baru. gairahnya di jam segitu ya. Nah, gimana ini untuk antisipasi kesehatannya sendiri sebagai DJ? Kalau kesehatan sih sebenarnya gini sih ya. Kan dekat nih dengan Ya. hal-hal yang negatif ya. Harus Apalagi dia mengkonsumsi ya. Nah, harus pintar ngerem sih sebenarnya sih. Pinter ngerem. Bisa direm. Agak susah. Oke. Karena gini, apa ya, dunia malam itu kadang-kadang gini loh. Aku pernah nih main di Makassar tuh kan, di satu klub Makassar. Mereka nyawer, istilahnya nyawer ya, ada istilah sawer-sawer gitu. Nyawer DJ itu. Nah, nyawer DJ kayak request lagu, ngasih duit, ngasih tips, request lagu sama ngasih minum. Oh, bisa dapat pendapatan dari situ juga ya? Ya. Oke. Kayak bonus gitulah. Nah, kan sering banget tuh kalau tamu ngasih minum mau nggak mau kan, ya kalau tamunya tuh langsung pergi, aku bisa kayak ngasihin ke temanku ke MC-nya atau aku nggak minum. Tapi ada kadang-kadang juga sering tuh ngasihnya tuh ditungguin. Jadi aku harus minum baru dibalik gelasnya. Jadi dia ngelihat aku minum gitu. Itu juga ada kayak gitu. Itu kan nggak bisa direm tuh kayak gitu. Oke. Nah, kalau nolak pun masalahnya tuh tamu kayak gitu kan. Apalagi sampai nyawer gitu kan agak susah kan. Itu kalau mau direm juga agak susah. Makanya kadang-kadang kalau dunia malam itu jaga kesehatannya tuh ya harus pintar ngerem sih. Kamu harus tahu kapasitas badanmu sendiri sih. Kalau ketika kamu udah cukup, aku udah cukup, alkoholnya udah cukup nih, ya udahlah, ya udah jamin alkohol dulu malam ini kayak gitu. Nah, dengan tantangan-tantangan tadi kan nanti ngurangin pasar dia, popularitas dia berkurang. Nah, makanya itu harus tahu batasnya. Maksudnya gini, anggaplah malam ini aku nggak minum dulu nih, tapi aku minum kalau ada tamu doang ngasih. Kalau nggak ada tamu aku nggak akan minum. Misalnya kayak komplimen, karena kita sering dapat komplimen juga. Nah, komplimennya mintanya jangan alkohol, jangan bir yang gitu. Kita bisa minta air putih atau orange juice atau apa gitu yang lebih sehat gitu. Kayak gitu. Terus pola tidur juga pasti kan terbalik tuh. Keganggu itu. Keganggu dari malam itu pasti melek sampai subuh gitu kan. Terus paginya baru tidur sampai malam lagi baru bangun gitu kan, agak-agak apa ya, merusak badan sih jatuhnya sih. Kalau aku sih ngerasain memang mulai apa ya, nggak enak sih badannya sih. Jadi sering-sering tuh kayak jadi zombie sih. Jadi zombie. Badannya tuh kayak nggak enak kalau tengah malam itu kita kerja terus pagi terus mau tidur tuh pagi itu terus malamnya lagi tuh lama-lama tuh agak nggak enak badan ini. Nah, itu kalau untuk mempersiapkan ketika tampil itu di pagi hari atau pagi. waktu kapan biasanya? Biasanya pagi atau siang. Jadi malamnya langsung tampil. Rutinitasnya bisa seperti itu. Rutinitasnya gitu. Jadi siang itu prepare, nanti malamnya baru main kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan kalau DJ yang sudah besar kayak gitu, mereka pembagian tugas timnya gimana itu, Mas? Kalau DJ yang udah besar itu enaknya dia udah ada timnya kayak yang istilahnya download laguin, maksudnya yang ngasih list lagu, download lagu biasanya kayak di manajemen gua ada tuh. Nah, itu manajerku itu istilahnya kayak dulu tuh ngasih list lagu, satu flash disk atau satu folder gitu, isinya lagu-lagu baru. Oke. Nah, aku tinggal ngatur aja mau lagu ini aku mix buat nanti malam kayak gitu. Ada, kalau nggak ada itu ya agak pusing, nggak ada manajer tuh agak pusing. Jadi kayak kita harus download lagu sendiri, kita harus nyari lagu sendiri, itu lebih berat sih. Lebih berat ya. Kan, karena kan beban pikiran. Kita masih browsing lagu ini enak enggak gitu. Kalau di luar negeri itu udah enak, maksudnya udah ada timnya sendiri gitu. Oke. Ini ada lagu-lagu ini nih, ya udah dia udah ready gitu. Kalau enggak dia minta aku butuh lagunya dia, bisa minta tolong downloadin enggak. Gitu. Nah, itu juga jadi pertanyaanku, Mas Adam. Apakah kalau DJ seorang musisi harus memutarkan lagu-lagu yang saat ini sedang diminatin dah? Iya. Tetap harus ya? Tetap harus. Karena kalau untuk komersil
tetap harus ngikutin pasar itu tadi. Tetap harus ngikutin pasar ya. Tetap harus. Susah ya kalau misalnya nggak ngikutin ya. Susah. Aku tuh pernah tuh. Oke. Kemarin eventku terakhir tuh di UGM, KKH UGM. Itu ada yang request itu lagu TikTok. Lagu TikTok. Kan kemarin sempet TikTok naik banget tuh, yang meme-memenya. Nah, mereka tuh request lagu-lagu TikTok. Ya mau nggak mau aku mainin, tapi dengan untungnya aku punya versi yang sesuai dengan karakter yang aku mau gitu. Lucu ya. Untungnya, gitu. Ya mau nggak mau kan kita harus ngikutin apa yang pasar mau gitu. Iya. Kalau nggak gitu kita nggak punya istilahnya kayak fanbase gitu lah. Nah ini ya, jadi ini ada sebuah catatan nih untuk Mas Adam terkait yang tadi ya. Nah itu penggemar EDM yang komersil itu sebenarnya tidak peduli nih kamu ingin memainkan lagu karya sendiri atau punya orang. Kebanyakan lebih suka mereka itu tahu lagunya, bisa ikut bernyanyi dan tahu kapan nih gongnya itu. Sehingga kan kayak ya udah nih operator doang. Karena dari marketnya juga masih seperti itu. DJ juga kesulitan untuk mengeluarkan karya-karya dia yang aku nih memang musisi loh, bukan hanya sebagai boneka yang di atas panggung ngeplay semudah memutarkan playlist di HP-mu. Yeah. Kemudian asik nah itu. Bener sih. Gimana dengan catatan seperti itu kamu menanggapi seperti apa Mas Adam? Ya? Jadi gini sih, kalau aku ngakalinnya gini sih. Kadang-kadang kan aku bisa dianggap kan DJ musisi kan. Untuk ke situ tuh sebenarnya pasar kan pengennya lagu kayak misalnya lagu TikTok nih, lagu TikTok atau lagu K-pop, biasanya K-pop juga ada request, maksudnya request lagu ini K-pop ini. Kalau lagu aslinya K-pop itu tidak sesuai dengan yang aku mau, aku bikinlah versiku gitu loh. Makanya itu kan hasil karyaku, aku bisa nunjukin karyaku, jadi aku menunjukkan sebagai musisi juga dengan tidak mengorbankan pasar. Oke, nah kan? Ini mungkin tak potong dikit ya, karya. Karena kalau misalnya itu adalah lagu orang, ketika diubah sedikit di mixing, apakah masih bisa disebut karya? Masih. Tetap masih ya? Oke. Itu masih bisa dibilang karya, karena kan itu sesuatu hasil yang kita buat kan, hal yang kita buat kan. Ya itu bisa dibilang ya itu karya, walaupun copyrightnya nanti jatuhnya bukan ke kita tapi ke orang lain yang punya hak cipta lagu itu. Gitu. Tapi kan kita juga itu bisa dibilang karya kita juga, portofolio kita juga gitu, tetap masuk sih. Tetap masuk ya. Oke Mas Adam, ada yang ditambahin lagi mungkin? Apa nih sebelum kita tutup? Kayaknya sih nggak ada sih. Maksudnya pembahasan yang tadi sih lumayan sih, maksudnya lumayan padat sih. Padat sih. Meremeh-meremehnya juga mulai lebar sih. Paling ini sih. Apa itu? Aku note ini sih. Pesan sih. Pesan apa itu? Jangan zaman sekarang jangan menganggap DJ itu suatu pekerjaan yang negatif istilahnya. Oke. Aja itu. Karena DJ itu sebenarnya juga musisi, juga suatu pekerjaan yang bisa dibilang positif juga. Kita menghasilkan karya, kita berkarya, kita mengentertain orang, itu kan suatu hal yang positif kan. Iya. Itu aku cuma pesen jangan dibilang negatif lah, karena aku dulu juga bilang kayak gitu. Sempet itu persepsi itu Mas? Persepsi itu sempat ada. Ada itu. Gimana bisa lepas dari situ gimana itu? Jelasin pelan-pelan sih. Tetap pendekatannya tetap harus ada sih. Tetap ada kayak ya aku ngasilin karya seperti ini tanpa harus ya, walaupun aku minum, cuma kan aku bisa istilahnya nggak setiap hari alkohol edik gitu kan. Tapi kan aku bisa berkarya tanpa alkohol juga. Aku menikmati musik EDM di rumah pun tanpa harus minum alkohol juga bisa. Masih bisa ya. Gitu sih. Cuma ngejelasin itu sih dulu tuh. Tapi prosesnya panjang banget itu. Prosesnya panjang itu karena brand personal ya. Brand personal. Apalagi masalah keluarga tuh, maksudnya kan kayak anak-anak baru kan jadi DJ kan, pengen DJ tapi kok orang tua nggak boleh nih. Nah itu kalau bisa sih menjelaskannya pelan-pelan. Apalagi
ke mertua ya, Pak? Susah itu. Itu susah ya. Susah itu. Agak susah tuh bawa ke mertua tuh. Oke, Mas Adam. Ya, Mungkin cukup sekian. Terima kasih kesempatannya makasih udah ngobrol-ngobrol. diundang. Mungkin mau promo-promo loh. Oh ya, jangan lupa follow Instagram asik. Oke, monggo apa Instagramnya? Instagramnya Sadam Official, Ah. terus Spotify karya-karya saya bisa didengar di Sadam Official juga. Oke, siap. Terima kasih Ya, Mas Adam. kasih juga. Untuk sahabat Look, bisa didengarkan tuh hasil karya-karyanya dari Mas Adam. Nanti akan dicantumkan di deskripsi. Oke, siap. Terima kasih Mas Adam.